Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Siwo, sang YouTuber overpower. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Siwo menatap Yijun dengan ekspresi tegang. Setetes keringat mengalir di wajahnya. Matanya penuh kekhawatiran. Kondisinya tidak terlihat baik. Ada luka yang melampaui batas regenerasi super di seluruh tubuhnya. Ucap Siwo pelan. Tatapannya tetap tertuju pada Yijun yang terduduk dalam kondisi mengerikan. Bersimbah darah, tubuhnya penuh luka dan dirantai ketat ke kursi besi. Kemampuan Yijun mungkin lebih tinggi dari para troll itu, tapi luka di tubuhnya sudah melewati batas regenerasi manapun. Gumamnya lirih, dengan suara getir dan mata yang penuh kepedihan. Siwo kembali bergumam, dalam keadaan seperti ini, jangankan tubuhnya, pikirannya pun bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba suara serak memanggilnya pelan, "Kakak." Siwo terkejut. Suara itu berasal dari Yijun yang nyaris tak sadarkan diri. Sebuah harapan menyala di hati Siwo. Tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan jarum akupunturnya. Ini belum terlambat, mungkin saja masih ada peluang, ucapnya yakin. Dengan cekatan, ia menusukkan beberapa jarum ke titik-titik vital di tubuh Yijun. "Demi kakakmu, bertahanlah sedikit lebih lama, Kim Yijun," bisiknya memberi semangat. Beberapa saat kemudian, Yijun perlahan membuka matanya. Kesadarannya mulai kembali. Aura hijau lembut menyelimuti tubuhnya, tanda bahwa pengobatan Siwo berhasil. "Apakah kakakku baik-baik saja?" tanya Yijun dengan suara lemah. Siwo tak langsung menjawab, ia hanya tersenyum lega. Dalam hatinya ia berkata, sungguh melegakan. Dia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, tepat saat rasa lega itu mulai menyelimuti dirinya, sebuah suara muncul dari balik puing bebatuan. "Siapa kau?" Seorang pria dengan wajah kotor dan penuh goresan muncul dari reruntuhan. Tatapannya tajam dan liar. Ilmuwan gila itu telah bangkit kembali. Dengan nada geram, ia menunjuk ke arah Siwo. "Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Ini adalah laboratorium eksklusifku." Ia mencengkram kerah jubahnya sendiri dengan kesal, mencakar rambutnya dan berteriak tak jelas, "Milikku, milikku, ini tempat milikku." Tingkahnya begitu menjijikan, hingga membuat Siwo merasa muak. Tapi hal yang lebih mengejutkan adalah ketika pandangan Siwo tertuju pada ruangan di belakang ilmuwan itu. Matanya membelalak. Apa ini? Mayat-mayat dengan ukuran dan jenis yang berbeda-beda. Ia melihat tumpukan tubuh bagian tubuh Hijun bercampur dengan potongan tubuh manusia lain. Dengan marah dan jijik, Siwo menatap ilmuwan gila itu. "Kenapa kau melakukan ini?" Namun, si ilmuwan tak menjawab. Ia malah membalas berteriak, "Aku yang bertanya, siapa sebenarnya kau?" Ia lalu menunduk dan dengan suara pelan yang menyeramkan, ia berkata, "Kau bukan orang biasa kan?" "Ya, kau pasti bukan orang biasa. Kau bukan orang biasa." Yijun yang masih gemetar memperingatkan Siwo, "Lari, kau harus lari dari sini." Namun, peringatan itu terlambat. Tubuh ilmuwan gila itu mulai berubah bentuk. Dagingnya meregang, kulitnya pecah, dan monster mengerikan mulai muncul dari balik sosok manusia itu. "Kau punya kemampuan luar biasa kan? Aku benar kan? Aku penasaran. Eksperimen macam apa yang bisa kuhasilkan dari tubuhmu?" Siwo hanya berdiri terpaku, menyaksikan ilmuwan gila itu berubah menjadi sosok mengerikan, haus darah, siap menerkam. Cerita kilas balik tentang si ilmuwan gila pun terjadi. Ternyata dulunya si ilmuwan gila ini hanyalah awakener crafting kelas C+, yaitu trait yang cocok untuk petani, yang membuat mereka bisa mencangkok spesies tanaman yang berbeda bersama untuk menciptakan satu tanaman. Namun, pria yang memiliki grafting membenci dirinya karena memiliki trait yang lemah seperti itu.
Dengan pikiran yang melenceng, dia berakhir melakukan sesuatu yang seharusnya tak pernah dilakukan. Bukan hanya dia mulai bereksperimen dengan mencangkok trait Awakener dan kemampuan monster yang berbeda ke dalam satu entitas, tapi dia juga melakukan segala macam eksperimen pada dirinya sendiri. Kembali kepada si ilmuwan gila yang saat ini akan melawan Siwo. Ia menatap Siwo seperti ingin segera memangsa Siwo. Ia lanjut mengatakan, "Jadi sekarang, kau akan jadi eksperimen yang seperti apa?" Yijun yang masih tahap penyembuhan pun ia kembali memperingati Siwo agar Siwo cepat melarikan diri. Tapi Siwo yang saat ini tengah diserang oleh ilmuwan gila yang telah menjadi monster hanya terdiam tenang tanpa berkata apa-apa. Siwo menarik nafas, kemudian bersiap dengan kuda-kudanya. Siwo mengepalkan tinjunya, dan dengan tatapan tajam ke arah si ilmuwan gila, Siwo berkata, "Menyeramkan sekali." Siwo pun kemudian melancarkan tinju kuatnya itu. Li Yijun yang melihat kekuatan Siwo seakan tak percaya. "Apa-apaan ini? Bagaimana?" ucapnya terkejut dengan terbata-bata. Terlihat tubuh monster si ilmuwan gila pun jadi donat akibat pukulan Siwo itu. Namun ternyata, walaupun tubuhnya telah menjadi donat, ilmuwan gila itu bisa bergenerasi kembali. Daging-daging yang hancur kembali utuh dan membentuk tubuhnya lagi. Siwo yang melihat itu lalu berkata, "Regenerasi." Tapi dalam hatinya Siwo mengatakan, jika hal tersebut tidak bisa dibilang regenerasi. Di sisi ilmuwan gila, ia menatap Siwo dengan sangat seram. Sambil masih mengembalikan potongan tubuhnya yang hancur, ia berkata kepada Siwo, "Kau akan menjadi eksperimen yang sempurna." Nampaknya perubahannya kali ini semakin kuat. Ketika ia sedang berproses bertransformasi, ia mengoceh kembali kepada Siwo. "Kau punya kekuatan yang luar biasa kan? Tapi kau hanyalah masih manusia biasa." Tampak si ilmuwan gila ini seperti berubah dengan sempurna. Bentuk tubuh monsternya terlihat lebih jelas. Ia berteriak dengan sangat bangga. "Sebaliknya, aku berbeda. Aku ini adalah sesuatu yang melampaui manusia." Kemudian, ilmuwan gila itu bersiap melayangkan tinjunya kepada Siwo. "Manusia yang renta, tak pernah bisa sebanding denganku," ucapnya penuh percaya diri. Namun ketika tinju itu akan mengenai Siwo, Siwo masih santai dan tak bergeming dari tempatnya. Li Jun pun berteriak kepada Siwo agar Siwo cepat menghindar. Tapi si ilmuwan gila yang masih percaya diri mengatakan jika terlambat untuk Siwo menghindar. Tinju itu kemudian menghantam Siwo serta lantai hingga membuat lantai itu hancur menjadi puing-puing. Li Jun menutup matanya karena akibat pukulan si ilmuwan gila, tempat itu dipenuhi debu. Tapi ketika ia membuka matanya, ia dikejutkan karena Siwo berhasil menahan pukulan si ilmuwan gila hanya dengan sebelah tangan. Anjay, keren cuy. Sontak karena Siwo berhasil menahan pukulannya dengan easy, si ilmuwan gila pun terkejut dan tidak percaya. "Mustahil kau menghentikannya, tapi ini adalah kekuatan yang kucangkok dari Ogre." Si ilmuwan gila semakin stres karena ada manusia yang berhasil menandingi kekuatannya. Ia berteriak sejadi-jadinya, "Tak mungkin, ini bisa terjadi." Siwo kemudian menggunakan pukulan tai chi-nya yang membuat tubuh monster si ilmuwan gila itu jadi hancur kembali. Si ilmuwan gila masih tak percaya bagaimana hal yang sebelumnya ia tidak bisa bayangkan akan terjadi. Siwo pun yang menyadari jika ilmuwan gila itu akan terus bergenerasi kembali. Ia lanjut melakukan serangan berikutnya. Dengan tatapan dingin, Siwo menyiapkan tinju yang penuh energi. Si ilmuwan gila itu menatap Siwo dengan putus asa. "Kau, siapa sebenarnya kau?" Dan bam! Tinju Siwo pun menghantam tubuh monster ilmuwan gila itu yang membuat tubuhnya hancur kembali. Li Yijun tak bisa mempercayai dengan apa yang ia lihat saat ini. Dengan keterkejutan dan keringat yang menetes, Yijun berkata dengan pelan, "Astaga, bagaimana bisa ia mengalahkan monster seperti itu?" ucapnya heran. Di sisi Siwo sendiri, ia terus melakukan serangannya. Karena tubuh si ilmuwan gila ini terus-menerus bergenerasi yang membuat Siwo harus menghancurkan tubuh monster itu sampai titik di mana monster itu tidak bisa bergenerasi kembali.
Si ilmuwan gila yang saat ini bentuknya yang sudah tidak jelas pun mengatakan, mustahil, bagaimana bisa seorang manusia biasa bisa sekuat ini? Dengan rasa putus asa karena dirinya yang sudah dia anggap kuat, ia mengatakan kepada Siwo, jika Siwo pasti terlahir dengan bakat sejak awal. Ia berkata, orang sepertimu membuatku jijik. Aku sangat membencimu sampai aku ingin membunuhmu. Bajingan kuat selalu bertingkah seperti ini. Mereka selalu bertingkah seolah-olah mereka ada di puncak dunia. Siwo menghirup napas kemudian berkata dengan tatapan tajam ke arah si ilmuwan gila. Jadi, karena itu kau melakukan hal sampah ini. Karena kau ingin menjadi lebih kuat. Mendengar perkataan dari Siwo, si makhluk astral tersebut lalu menunjuk Siwo dan berkata, "Kau tak tahu apapun, kau tak tahu perasaan menderita saat kau harus memohon untuk segalanya karena kau tak berbakat. Apa kau bahkan tahu bagaimana orang yang lemah hidup karena kau sudah kuat sejak awal? Kau tak akan pernah tahu, tak akan pernah bisa membayangkan semenderita apa kehidupan kami." Siwo hanya menatapnya tanpa mengatakan apapun. Si makhluk astral pun lanjut berkata, kalian yang sejak awal terlahir dengan bakat dan kalian yang terlahir dengan kekuatan yang kuat, mau itu bakat atau kekuatan, kalian tak mendapatkannya sendiri melalui kerja keras. Kemudian tubuh dari makhluk astral tersebut bertransformasi kembali menjadi semakin tidak jelas, seakan tubuhnya hanya dipenuhi wajah yang tak tentu bentuknya seperti apa. Dengan sangat emosi, ia mengeluarkan suara yang mengerikan serta mengatakan, "Itu diberikan pada kalian hanya karena kalian terlahir. Lalu kalian bilang pada kami bahwa kami lemah karena usaha kami yang kurang. Bajingan seperti kalian semua sangat menyebalkan." Dengan rasa putus asa dan dendam yang begitu dalam, monster itu mencoba menyerang Siwo kembali. "Akan kubunuh kau," ucapnya lagi dengan sangat marah. Sambil menahan aura yang mengerikan itu, Siwo berkata dengan santai, "Aku juga dulu pernah berpikir sepertimu." Kemudian kilas balik antara Siwo dan Hercules pun terjadi. Di sini Siwo bertanya kepada Hercules, "Apa yang kau pikirkan saat kau melalui 12 trial?" Ternyata Hercules pun sama. Hercules harus melalui 12 trial sebelum dia bisa menjadi pahlawan yang hebat. Siwo menganggap jika Hercules pasti bersemangat. Namun kenyataannya, Hercules mengatakan ketika ia masih lemah, ia berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri. Siwo tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hercules itu dan bahkan menganggap Hercules sedang bercanda. Namun Hercules lalu menceritakan semuanya kepada Siwo tentang masa lalunya. "Saat itu aku tenggelam dalam kegilaan dan berakhir membunuh keluargaku sendiri. Rasa bersalah yang kurasakan membuat setiap harinya terasa seperti neraka. Aku merasa aku tak layak untuk hidup, tapi Theseus menghentikanku. Dia bertanya apa artinya penebusan dosa dengan bunuh diri. Jadi, trial yang kuterima bukanlah karena ambisi hebat apapun, tapi itu semua demi penebusan dosa." Setelah itu, Hercules memulai trialnya dan berlatih secara gila-gilaan. Hercules merasa jika hidupnya seperti di neraka dan hampir mati beberapa kali. Hercules berpikir jika ia tidak akan bisa melakukannya dan sempat berpikir untuk menyerah setiap harinya. Hercules pun berkata kepada Siwo, mungkin Siwo akan sulit mempercayainya. Benar sekali tebakan Hercules ini. Siwo yang mendengarkan cerita Hercules lalu bergumam dalam hati. Aku selalu menganggap Hercules sebagai absolute being yang bisa melewati trial dan kesulitan dengan mudahnya. Hercules kemudian berkata kembali, tentu saja, hasil itu penting. Tapi kalau kau bertanya apakah hasil yang paling penting, aku akan bilang, kurasa yang paling penting adalah bagaimana caramu mendapatkan hasil itu dan proses apa yang telah kau lalui. Orang-orang bilang aku bisa menyelesaikan 12 trial karena aku adalah Hercules, dan aku bisa mencapai prestasi seperti itu karena aku orang yang hebat. Sambil membuka topengnya, Hercules mengatakan, jika tidak ada siapapun di dunia ini yang hebat sejak lahir, yang ada hanyalah tantangan besar, dan kehebatan serta keberhasilan tak serumit yang kau pikirkan.
Tentu saja ada banyak keadaan yang rumit tak diragukan lagi. Memang ada situasi yang tak bisa diapa-apakan dan tak bisa dilalui. Hercules lalu menunjuk Siwo dan melanjutkan perkataannya itu. Tapi kehebatan dan keberhasilan bukanlah tentang melewati situasi yang rumit seperti itu. Itu hanya tentang satu hal, yaitu kenapa kau harus jadi hebat dan berhasil. Alasan eksklusifmu, Hercules tersenyum dan berkata kembali, tak masalah jika itu kekanak-kanakan atau aneh, tapi ingat ini, saat kau mau mencapai sesuatu, bukan soal 1.000 atau 10.000 alasan, kenapa kau tak bisa melakukannya, tapi soal satu alasan, kenapa itu harus kau lakukan. Alasan itu yang akan membawamu ke posisi yang kau inginkan. Hercules menunjuk dirinya sendiri dan mengatakan, seperti aku yang sekarang berdiri di sini, itulah arti dari kehebatan. Kembali ke Siwo saat ini. Setelah mengingat cerita Hercules, Siwo bergumam. Yang membedakan kekuatan dari kelemahan bukan hanya sekedar logika kekuatan bawaan. Kemudian Siwo pun membalas perkataan si ilmuwan gila yang mengatakan, jika Siwo terlahir kuat dari awal, jangan melihat hasil yang ada di hadapanmu. Kau hanya mau membuat alasan untuk dirimu sendiri. Tapi si ilmuwan gila yang saat ini telah menjadi monster sepenuhnya, akalnya sudah tidak bisa dipakai lagi dan tak memperdulikan perkataan Siwo. Ia kemudian berteriak sambil menyerang Siwo. Siwo kemudian berkonsentrasi dan secara perlahan menghirup napas. Ia lalu menggabungkan 3 teknik, yaitu Gentleman Mind Confucius, Tai Chi Zhang Sanfeng, dan Super Strength Hercules. Kemudian lingkaran Qi mulai muncul di hadapan dada Siwo. Siwo bergumam, keharmonian antara pikiran, Qi, dan fisik. Siwo kemudian membuat sebuah pelindung melindungi Siwo dan Yijun dari serangan monster itu. Lalu Siwo menggunakan Divine Combat Art Hercules, jurus kedua. Siwo mengerahkan tinjunya ke arah si monster. Lalu pukulan energi dari Divine Combat Art Hercules, jurus kedua pun menghantam tubuh monster tersebut dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bam! Cilegur! Cahaya putih yang menyilaukan pun menyelimuti tempat tersebut, dan monster itu akhirnya hancur sampai ke inti selnya, yang membuatnya tidak bisa bangkit kembali. Yijun pun sangat terkejut. Apa? Baru saja tempat ini berubah, semua jadi putih. Apa-apaan ini semua? Ucapnya tidak percaya. Sedangkan Siwo, ia harus menahan rasa sakit yang begitu sakit karena efek dari serangannya itu. Siwo berkata dalam hati sambil mengingat perkataan si ilmuwan gila sebelumnya. Biasanya, aku tidak ingin menggunakan seni tarung dewa yang mengandung Tai Chi karena sifatnya yang sangat besar. Tapi, ternyata alasan Siwo melakukan teknik itu kepada si ilmuwan gila dikarenakan Siwo kesal oleh ucapan si ilmuwan gila yang menyebutkan jika dirinya kuat sejak lahir. Padahal kita tahu sendiri, di awal cerita Siwo itu hanya hunter kelas F yang sangat lemah, bahkan cuma dibuat samsak oleh Kim Do Cheol. Kembali ke cerita, Siwo melihat tangannya yang gemetaran, menahan rasa sakit, namun ia merasa bangga. Tetap saja, ini berhasil kan? Biasanya, Siwo akan langsung pingsan setelah melakukan teknik gabungan tersebut. Namun kali ini, Siwo hanya merasakan sakit saja pada tangannya itu, dan ia masih tetap tersadar. Siwo lalu melirik ke arah Yijun dan bertanya, apakah Yijun bisa bergerak? Yijun pun mengatakan jika tubuhnya memang sudah pulih, namun ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena terikat oleh rantai. Sambil mengeluh dan tanpa kehilangan semangat, Yijun mengatakan jika si ilmuwan gila bilang kalau rantai tersebut tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh hunter kelas S sekalipun. Siwo lalu memegang rantai itu. Yijun meyakinkan kembali Siwo jika rantai itu tidak akan bisa dihancurkan. Tapi dengan mudah Siwo berhasil menghancurkan rantai itu dan membebaskan Yijun, yang membuat Yijun pun terkejut dibuatnya. Yijun pun seperti kebingungan mengapa orang yang di depannya bisa dengan mudah melepaskan rantai tersebut. Siwo kemudian bertanya, apakah sekarang Yijun bisa bergerak? Kemudian dengan malu-malu, Yijun pun meminta maaf dan bertanya, sebenarnya siapa Siwo ini? Sebelum menjawab, Siwo pun bergumam dalam hatinya. Dasar, dia baru bertanya sekarang. Kemudian Siwo pun mengatakan jika dirinya adalah teman baik dari kakaknya Yijun.
Dengan konyol, Yijun menyangka jika Siwo ini adalah pacar dari kakaknya itu. Namun Siwo dengan muka kesal serta konyol juga mengatakan jika dirinya ini hanyalah teman prianya saja. Yijun tidak percaya, namun Siwo mengatakan kembali apa yang dia dapat jika dia berbohong.